Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam cerita kali ini, kita akan membahas pertemuan antara Dajjal dan Nabi Khidir alaihissalam di akhir zaman. Dajjal adalah seorang manusia yang akan hidup sampai akhir zaman. Begitu juga dengan Nabi Khidir alaihissalam. Banyak ulama berpendapat bahwa beliau masih hidup sampai hari ini. Dengan usianya diperkirakan lebih dari 6.000 tahun. Dalam pertemuan mereka di hari kiamat, Dajjal akan menggenggam kepala Nabi Khidir. Namun Nabi Khidir akan tetap hidup atas izin Allah. Dajjal akan muncul setelah masa yang sangat sulit. Allah memerintahkan langit untuk menahan sepertiga hujan dan bumi untuk menahan sepertiga tanaman selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun pertama, hujan akan menurun, tanaman gagal panen, dan hewan ternak akan banyak yang mati karena kekurangan air. Pada tahun kedua, hujan akan semakin menipis, dan tahun ketiga tidak akan ada hujan sama sekali. Populasi hewan ternak akan menipis, bahkan bisa habis, dan manusia akan merasakan kelaparan yang sangat parah. Ketika rantai yang mengikat Dajjal terlepas, ia akan keluar dari penjara dan muncul di Isfahan, Iran. Dajjal akan mengaku sebagai orang yang saleh dan memiliki banyak pengikut, termasuk orang-orang Islam. Namun, ketika Dajjal melakukan perjalanan dan mengaku sebagai nabi, banyak orang Islam yang meninggalkannya. Dajjal kemudian akan memikat pengikut-pengikutnya yang terdiri dari orang-orang Yahudi, pelaku bid'ah, setan dari bangsa jin, kaum Khawarij, dan orang-orang yang melakukan maksiat termasuk wanita. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa mayoritas pengikut Dajjal adalah kaum wanita. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa ada seorang yang khawatir keluarganya ikut Dajjal, sehingga dia mengikat mereka agar tidak pergi menuju Dajjal. Dalam masa ini, Dajjal akan mengaku sebagai nabi, bahkan Tuhan, yang mampu mempengaruhi banyak orang, termasuk wanita akhir zaman yang akhirnya menjadi pengikutnya. Puncak dari fitnah Dajjal ini akan memunculkan Nabi Khidir alaihissalam yang akan bersaksi dan meyakinkan umat manusia bahwa Dajjal adalah penipu. Namun, Dajjal akan menggenggam kepala Nabi Khidir yang kemudian akan hidup kembali atas izin Allah. Tindakan ini akan menjadi ujian bagi umat manusia, di mana sebagian akan tetap beriman dan sebagian lainnya akan percaya pada kekuatan Dajjal. Dalam sebuah riwayat dikisahkan tentang pertemuan antara Nabi Khidir alaihissalam dan Dajjal di akhir zaman. Seorang mukmin dapat terhindar dari fitnah Dajjal jika memasuki salah satu haramain Mekah atau Madinah, karena Dajjal tidak akan dapat masuk ke sana. Selain itu, Dajjal juga tidak akan bisa memasuki Masjid Al-Aqsa atau Gunung Diur. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Dajjal tidak akan bisa mengakses tempat-tempat tersebut. Penghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi akan dilindungi dari fitnah Dajjal ketika Dajjal keluar dan mengancam umat Islam. Para mukmin yang tetap teguh dalam iman akan menghadapi ujian ini dengan keyakinan yang kuat. Pentingnya penguatan iman dalam menghadapi ujian besar ini merupakan bagian dari ajaran Islam yang mendalam, mengingatkan kita tentang kekuatan iman dan keteguhan hati. Terkait dengan Nabi Khidir, masih banyak perdebatan mengenai keberadaannya. Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini. Dalam buku kisah dan misteri, disebutkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam memiliki nama asli, Bal bin Malkan bin Abir bin Afras bin Sam bin Nidir dalam Al-Quran. Kisah mengenai Nabi Khidir dapat memberikan gambaran yang jelas tentang perannya yang sangat penting di dunia ini. Namun, meskipun ada berbagai penafsiran mengenai Nabi Khidir yang masih hidup, hal ini tidak sepenuhnya dapat dipastikan. Sejumlah ayat dalam Al-Quran, seperti surah Al-Anbiya ayat 34, menyatakan bahwa Allah tidak menjadikan keabadian bagi seorang manusia sebelum Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang kekal hidup. Di akhir zaman, ada yang meyakini bahwa tempat bersembunyian Dajjal berada di sekitar Yaman, tepatnya di Pulau Socotra. Pulau ini dikenal memiliki kisah-kisah aneh dan misterius, seperti pohon-pohon yang menghasilkan cairan mirip darah, serta hutan kemenyan. Namun, meskipun tempat ini memiliki keindahan alam yang luar biasa dan sejarah peperangan yang panjang, klaim bahwa Pulau Socotra adalah tempat persembunyian Dajjal lebih banyak didasarkan pada legenda dan mitos. Socotra, yang dikenal sebagai pulau yang memiliki flora dan fauna yang unik, sebenarnya menjadi kawasan konservasi yang diakui oleh UNESCO. Meski banyak yang mengaitkan pulau ini dengan Dajjal, hal ini belum dapat dibuktikan secara ilmiah dan lebih merupakan bagian dari mitos yang berkembang. Oleh karena itu,
kita sebaiknya melihat Sokotra sebagai warisan alam yang luar biasa, tanpa mempercayai mitos atau legenda yang tidak berdasar. Lantas, apa alasan Pulau Sokotra dijuluki sebagai Pulau Dajjal? Tidak ada alasan pasti mengenai hal ini, karena dalam Al-Quran dan hadis tidak disebutkan secara spesifik mengenai tempat di mana Dajjal akan muncul. Namun, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Dajjal akan dikurung di sebuah pulau, dan Pulau Sokotra dianggap sebagai salah satu tempat yang mungkin terkait dengan Dajjal karena kemisteriusannya. Sokotra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yaitu Devi Pasukadara, yang diyakini sebagai tempat bagi para penyihir, jin, dan makhluk mitologis lainnya. Pulau ini terletak di Samudra Hindia, antara semenanjung Arab dan tanduk Afrika. Dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, menjadikannya sebagai pusat perdagangan kuno. Meski memiliki keunikan alam yang luar biasa, kita sebaiknya tidak terjebak dalam spekulasi tanpa dasar mengenai keterkaitannya dengan Dajjal. Sebagai kesimpulan, meskipun Pulau Sokotra memiliki banyak cerita dan mitos yang menarik, kita harus berhati-hati dalam mempercayainya. Sebaiknya, kita mengapresiasi keindahan alamnya dan melakukan penelitian yang lebih ilmiah untuk memahami keunikan pulau ini, tanpa terjebak dalam legenda yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.